Selamat pagi bagi kita semuanya, jemaat Tuhan dimanapun berada. Pada pagi hari ini kita percaya bahwa kasih Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kita. Pagi hari ini mari kita siapkan hati kita. Kita akan memuji menyembah Tuhan dan beribadah kepada Tuhan sebelum memulai segala aktivitas kita. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat setiap kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Terlebih pagi hari ini Tuhan, Engkau yang selalu melindungi dan memegari kami dengan kasih setiamu. Dan biarlah kami membawa ucapan syukur kami kepadamu lewat puji-pujian kami, lewat firman Tuhan juga yang kami akan dengarkan. Tuhan memberkati kami senantiasa. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ini, pimpin di dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama naikkan pujian bagi Tuhan. Mari kita selalu bersyukur kepadanya. Haleluya. Bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang setia bagi kami. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Cinta-Mu, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Bersyukur, Kau Bapakku yang ku mau selalu bersyukur, ku mau
Mari Bapak Ibu kita bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, Jemaat GPI Avia yang saya kasihi. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau hari ini kita boleh bersama-sama kembali bersaat teduh. Sebelum kita melakukan kegiatan kita sehari-hari, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Ketika kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kami boleh bangun dengan hati yang sungguh mengucap syukur kepada Tuhan, dan kami boleh bangun, kami boleh menghirup udara yang segar yang Tuhan sediakan bagi kami secara gratis. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini sebelum kami melakukan kegiatan kami sepanjang hari ini, biarlah kami mau bersama-sama bersaat teduh, kami mau belajar firman-Mu, dan kami percaya firman-Mu itu akan merupakan rema buat hidup kami, dan kami boleh dikuatkan dan diberkati melalui firman Tuhan. Bapa, hamba-Mu cuma alat, tapi biarlah izinkan Tuhan Kau memakai hamba untuk menjadi berkat pada pagi hari ini sebagai alat untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman maupun setiap jemaat-Mu yang bersama-sama pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pagi hari ini kita mau belajar dari seorang rasul di Perjanjian Baru yang sangat luar biasa. Tentu saudara, kalau kita sering baca firman Tuhan, kita pasti tahu ya siapa dia ya. Ini hamba Tuhan yang luar biasa, dan saya diberkati sekali melalui firman ini. Biarlah saya boleh bagikan kepada saudara saat ini. Saudara, mari kita baca dari 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-11. Firman Tuhan demikian, dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Nah, saudara,
dikatakan anggaplah sebagai satu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan. Saudara, di zaman teknologi yang begitu canggih saat ini, yang semua serba instan, semua serba cepat, semua serba sekejap. Saudara kalau ke restoran mau makan, maunya cepat disajikan. Kalau mungkin telat aja mungkin bisa kita tinggal pulang, bahkan mungkin kita marah. Manusia sekarang semuanya gerak cepat, termasuk juga saudara, informasi. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat cepat sekali saudara. Hari-hari ini manusia juga nggak bisa menahan informasi setiap hari. Saudara, setiap pagi bangun tidur mungkin saudara anggap setelah baca firman Tuhan ya, setelah berdoa, saudara ditawarkan apa? Facebook, Instagram, kemudian apalagi saudara, WhatsApp. Apa saja. Saudara bisa baca koran, saudara bisa lihat TV. Setiap hari, bukan satu, dua, puluhan, bahkan ratusan mungkin informasi yang ditawarkan untuk kita mendengar, melihat, dan juga memilih. Saudara mau dengar cerita apa atau mau lihat cerita apa, saudara tinggal ketik, kemudian klik, dan saudara, Mbah Google akan membantu saudara untuk mencarikan apa yang saudara mau. Maka itu masak, mungkin gosip, apa saja saudara. Nah, makanya orang begitu mudah cari tahu tentang berita-berita orang lain. Benar atau tidak, nggak masalah saudara. Yang penting apa? Tahu dulu. Saudara kalau lihat ya sekarang ya, artis-artis, wah beritanya banyak sekali macam-macam. Jadi sekarang banyak orang kepo atau usil. Kadang saudara, dengan usil-usilan sampai usil yang membawa bencana. Saudara mungkin tahu ya yang sekarang sedang trending, yaitu kasus Mario yang menganiaya temannya gara-gara seorang cewek supaya dia kelihatan hebat, tapi akhirnya kasusnya panjang sekali. Harta, pekerjaan, aktivitas bapak ibunya dikorek semua saudara, korek semua saudara. Nah, saudara, seandainya waktu itu dia nggak sok gaya ya saudara ya, tapi dia memilih hidup tenang, tentu seperti firman Tuhan tadi katakan, kehormatan yang dia dapat. Apalagi semua orang-orang ini adalah anak-anak Tuhan. Nah, saudara bicara seperti ini tentang hidup yang tenang, hampir semua orang kalau ditanya, tentu semua orang milih hidup tenang. Mau hidup tenang, mau hidup enak, mau hidup santai ya saudara ya. Sebab apa? Ada banyak orang di luar sana yang mungkin hidupnya nggak tenang, hidupnya khawatir, sampai untuk tidur saja harus minum obat penenang, untuk bangun harus minum obat kuat. Saudara, Rasul Paulus di 1 Tesalonika 4 ayat 11 mengatakan, dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang. Saudara, luar biasa sekali. Ternyata hidup tenang itu adalah sebuah kehormatan. Nah, jadi kalau saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa hidup tenang, itu sebuah kehormatan. Suatu kehormatan. Kenapa? Ada banyak orang tidak seperti kita. Orang lain mungkin bisa, ini kok bisa ya kamu tidur enak aja. Sementara saya kalau mau tidur harus mikir apa dulu, harus lihat handphone dulu, bahkan mungkin saudara, saya harus baca Alkitab dulu sampai bisa ngantuk. Jangan ya di sini jangan ada ya saudara seperti itu ya, baca Alkitab untuk obat tidur.
Nah, saudara, dikatakan apa? Hidup tenang itu suatu kehormatan. Nah, untuk mencapai itu, saudara, ada dua hal dulu yang harus kita lakukan. Pertama, firman Tuhan katakan mengurus persoalan sendiri. Ternyata hidup tenang juga kita harus mengurus persoalan sendiri. Jangan sibuk ngurusin persoalan orang lain. Di luar sana, bukan di gereja kita ya saudara, tapi di luar banyak orang yang hobinya ngurusin orang lain, sibuk dengan urusan-urusan orang lain. Padahal urusan sendiri mungkin satu tumpuk. Nah saudara, kemudian bekerja dengan tangan. Nah, saya pikir apa maksudnya? Ternyata Rasul Paulus mengingatkan bahwa waktu itu, zaman itu saudara, beberapa anggota jemaat itu suka usil saudara ya. Dan malas. Kenapa? Karena mereka pikir, aduh Tuhan Yesus kan gak mau datang. Jadi kita bermalas-malasan aja, santai menunggu Tuhan datang. Gak kerja, gak apa-apa ya saudara. Jadi bermalas-malasan. Nah saudara, dulu pernah orang berpikir, oh Tuhan Yesus tanggal sekian, bulan sekian mau datang. Udah gak usah kerja, duduk aja di rumah, kita berdoa. Saudara, sampai sekarang Tuhan belum datang. Kapan Tuhan datang? Itu rahasianya Tuhan. Tidak ada satu manusia pun yang tahu. Itu sebabnya tugas kita adalah berjaga-jaga. Tugas kita adalah apa? Hidup tenang. Kalau hidup kita tenang, pikiran kita tenang, kita nggak akan macam-macam saudara. Kita akan cari tahu, nggak usah cari tahu. Waktunya Tuhan kasih tahu sendiri. Nah saudara, kalau begitu apa penerapan firman ini buat kita? Saudara dan saya sebagai anggota kerajaan Allah, supaya saudara bisa hidup tenang di akhir zaman ini. Karena kita tahu bahwa dunia ini sekarang gak ada yang tenang. Semua gak ada yang tenang. Bisnis gak tenang, anak studi gak tenang, apapun gak tenang. Covid sudah selesai, masih ada lagi yang baru katanya saudara sekarang, yang saya lupa apa namanya. Tapi baru dites lagi, dan itu tentu akan membuat orang tidak tenang. Saudara, tentu kita butuh apa saudara? Pertama, hikmat. Hikmat dan pimpinan Roh Kudus untuk apa? Untuk dapat memilah. Memilah itu memisahkan mana info yang baik, mana hal-hal yang baik yang bisa membangun iman kita, membantu pekerjaan kita, bisnis kita, studi kita, dan mana yang nggak berguna. Jangan kita masuk ke situ, jangan kita ikut-ikutan ke situ. Kemudian kedua apa? Supaya kita tidak terbawa oleh berbagai informasi atau berita yang sebenarnya mungkin nggak kita butuhkan, tapi masuk dalam pikiran kita. Kenapa? Karena kita dengar, kita ikut buka kuping, ya saudara. Nah, yuk kita fokus sama apa? Sama apa yang Tuhan anggap penting yang sebenarnya. Saudara, itu sederhana sekali. Saudara mau hidup tenang, seperti yang Rasul Paulus ajarkan, rahasianya pertama, berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus setiap hari. Saudara, jangan saudara bertanya atau saudara katakan, saya nggak bisa berdoa lama-lama seperti Pak Pendeta ini, seperti Ibu Pendeta ini, seperti teman ketua kelompok saya. Saudara nggak usah seperti mereka ketika saudara berdoa. Saudara bisa hafalkan dari Matius 6 ayat 9-13 tentang doa Bapa kami. Setelah itu saudara berkembang lagi untuk berdoa pribadi. Kemudian kedua, baca firman. Saudara baca firman. Kemudian saudara tadi sudah berdoa, belajar Tuhan. Firman Tuhan kok ngomongnya ini ya hari ini. Tuhan mau bicara apa ya? Saudara belajar mengaktifkan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, yang ada dalam diri kita, supaya apa? Supaya kita makin punya kepekaan. Tuhan ingatkan saya apa ya Tuhan? Pasti Tuhan, saudara nanti dengan baca firman, saudara diingatkan lagi, diingatkan. Apakah nanti hamba Tuhan mengingatkan, saudara akan dapat kekuatan. Tuhan gimana ya Tuhan? Saudara tanya, saudara berdoa. 1 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan,
dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ketiga, saudara, kita konsentrasi dengan kerja kita, aktivitas kita, pelayanan kita. Karena apa? Informasi yang masuk itu saudara harus saring. Saring dengan apa tadi? Dengan doa, dengan firman Tuhan. Dan kita konsentrasi dengan apa yang harus kita lakukan. Amsal 10 ayat 19 mengatakan, dalam banyak bicara terdapat banyak kesalahan. Jadi lebih bagus kita berdoa, baca firman, saudara berkomunikasi dengan baik. Kalau hal yang tidak baik saudara putuskan, saudara nggak usah ikut-ikut. Nah saudara, sebagai penutup, saya bacakan Filipi 4 ayat 8 mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Maka saudara, hidup kita pasti tenang. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur karena kami diingatkan melalui firman-Mu tentang hidup yang tenang. Bapa, kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami, bahkan Engkau memproteksi hidup kami di dalam dunia yang penuh dengan gonjang-ganjing, dunia yang penuh dengan gosip, dunia yang penuh dengan intimidasi yang membuat kami, mungkin banyak anak-anak Tuhan yang merasa takut, merasa khawatir, merasa bimbang, sehingga mereka tidak berani melangkah untuk satu hal yang sebetulnya mereka harus melangkah. Tetapi pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, kalau kami diingatkan untuk supaya kami terus mengandalkan Tuhan. Kami berdoa, kami membaca firman Tuhan, dan kami boleh terus mengaktifkan Roh Kudus yang ada dalam hidup kami, supaya kami boleh hidup tenang. Dan kami percaya ketika kami hidup tenang, Tuhan, Engkau Allah yang Maha Besar itu yang memampukan kami untuk boleh kami mengambil keputusan dalam hidup kami dengan baik dan benar. Dan ketika kami hidup tenang, kami boleh juga menjadi berkat bagi banyak orang lain ya Tuhan. Orang-orang yang belum mengenal Tuhan melihat hidup kami, dan mereka akan diberkati melalui hidup kami, dan mereka akan mengenal Engkau Tuhan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami berpisah satu dengan yang lain dari renungan pagi hari ini ya Tuhan. Setiap kami akan melakukan kegiatan kami masing-masing, baik kami yang bekerja di kantor, kami yang bisnis, kami yang buka toko, kami yang studi. Tuhan berkati kami ya Bapa, berkati dengan kasih-Mu, berkati dengan kemurahan dan kebaikan-Mu. Dan kami percaya pagi hari ini kami boleh benar-benar Tuhan untuk mulai kembali waktu-waktu kami di pagi hari ketika kami bangun untuk berdoa, untuk membaca firman, merenungkan firman, dan kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari-hari kami di dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, kami percaya Engkau memberkati setiap kami. Mari saudara, angkat tanganmu, terimalah berkat yang Tuhan sediakan pada pagi hari ini menjadi bagianmu di dalam hidupmu. Bapa, kami bersyukur untuk anak-anak-Mu, untuk hamba-hamba-Mu pagi hari ini. Kami berdoa biarlah kasih setia Tuhan menyertai mereka, berkati usaha mereka sepanjang hari ini berhasil dan nama Tuhan ditinggikan. Berkati pekerjaan mereka berhasil dan mereka juga boleh memuliakan Tuhan. Berkati studi anak-anak-Mu ya Bapa, supaya mereka menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang hebat. Kami berdoa Tuhan menyertai, melindungi dan menjagai. Kiranya kasih setia Allah Bapa, kasih kemurahan, pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai, melindungi, memagari, menjagai kita dari sekarang, besok, dan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan. Mari setiap kita yang percaya katakan, amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.